Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita pagi ini kita berkait dengan fanatisme golongan. Jadi ada orang itu yang fanatisme golongan, fanatisme kesukuan, fanatisme organisasi, fanatisme mazhabnya itu keterlaluan. Kita mencoba melihat di dalam sejarah, di dalam tarikh Islam, Nabi itu lahir di Mekah, dibesarkan di Mekah, keturunan bangsawan Mekah, dan dia mendakwahkan Islam di Mekah. Ini di tempat kelahirannya. Tetapi lalu kemudian Nabi itu dipersekusi, ditindas, diperlakukan tidak baik oleh orang-orang yang banyak juga di antara mereka itu adalah masih saudaranya Nabi. Nah, karena itu Nabi ini menjadi sunatullah, Pak. Kalau orang itu dalam keadaan sempit di suatu daerahnya, maka disunahkan mencari tempat lain yang kondusif. Itu sunnah. Maka banyak saudara kita yang dari Minang, dari sulit air, itu datang ke tempat lain, yang sehingga setelah datang ke tempat lain, alhamdulillah menemui kesuksesan. Nah, ini sudah menjadi sudah menjadi kaidah umum. Jadi jangan kita sulit di situ lalu kemudian kita pertahankan terus menerus. Nah, Nabi kemudian memilih yang pertama. Ini sebuah pelajaran juga, bahwa alternatif yang pertama waktu itu Nabi memilih kota Taif. Jadi Nabi mau menyebarkan dakwah Islam kepada wilayah kota Taif, yang dimana kota Taif itu penguasanya itu masih saudaranya Nabi, masih ada garis saudara. Tetapi ternyata ketika Nabi mendakwahkan Islam kepada penguasa Taif yang masih saudaranya itu, ditolak. Cuma Nabi punya permintaan. Ya sudah, kalau kamu memang gak mau sudah, tapi tolong jangan dihasut, jangan diprovokasi rakyatmu. Permintaan Nabi ini pun ditolak. Maka kemudian ketika Nabi keluar dan Nabi akan pulang menuju ke Mekah lagi, itu Nabi itu dicaci maki, dilempari batu. Nah, ini resiko pendakwah. Jadi resiko pendakwah itu begini. Jadi ustadz juga punya resiko, Pak. Tentara juga lebih punya resikonya, Pak. Nah, jadi siapapun ada resikonya. Karena itu kemudian ketika terdesak, maka kemudian kaki Nabi itu berdarah. Saat itu Nabi hanya berdua, ditemani oleh Zaid bin Harisah. Nah, tatkala kemudian orang-orang itu bubar, sudah puas menghina, sudah puas mencaci maki, sudah puas melempari dengan batu, Nabi itu beristirahat di sebuah kebun. Nah, ternyata setelah Nabi beristirahat sejenak untuk menghilangkan rasa capek dan menghilangkan rasa sakit yang kemudian dia mengusap darahnya, itu ternyata merasa ada perasaan tidak enak. Dan ternyata kebun itu miliknya Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Ini kakak beradik, orang yang memusuhi Nabi di Mekah. Nah, ini kan kalau bahasa bahasa kitanya sudah jatuh ketimpa tangga. Nah, karena itu lalu kemudian di sini ini pentingnya ini. Ini ada doa yang sangat masyhur. Tatkala terdesak itu, Nabi kemudian atas izin Allah itu ada air mancur. Jadi atas itu begitu terdesak, lalu kemudian Nabi minggir, lalu kemudian ada air yang bisa untuk berwudu.
Nah, ketika ada air yang untuk bisa berwudu, Nabi itu berwudu, lalu kemudian sholat 2 rakaat, lalu berdoa. Jadi artinya apa? Manakala kita dalam posisi terdesak, kepepet dan segalanya sudah buntu, maka saat itu sebaiknya kita menepi, ambil air wudu, kita sholat 2 rakaat lalu berdoa. Nah, doa itu boleh dengan bahasa kita, tidak harus bahasa Arab. Tapi akan lebih afdol kalau mencontoh doanya Nabi. Walaupun Nabi dengan bahasa Arab, kita dengan bahasa Indonesia, substansinya sama. Tapi kalau Nabi di sini berdoa, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillah hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkaulah aku mengadukan kelemahan kekuatanku. Du'fu quwwati atau du'fa quwwati, ashku du'fa quwwati, aku mengadukan kelemahan diriku kepadamu. Wakillah hilati, dan sedikitnya daya upayaku. Wahawani ala nas, dan kehinaanku di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin, wahai Allah yang maha pengasih dan penyayang. Nah, lalu kemudian kita memuji, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ya Allah, Engkaulah Tuhannya orang-orang yang lemah, Robnya orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, dan Engkau adalah Tuhanku. Ila man takiluni, ila man takiluni, kepada siapakah aku harus menyerahkan diriku kepadamu. Ila aduwi ba'di dim yatajahamuni, kepada siapakah Engkau akan menyerahkan aku, kepada musuh yang jauh yang sangat membenci aku. Am ila sadiqin qaribin malaktuhu amri, atau kepada kawan yang dekat yang telah Engkau beri kekuasaan untuk urusanku. Nah, hadirin rahimakumullah, di tiap kali kita mengawali kajian itu ada redaksi doa yang kita pasrah total kepada Allah. Wala takilni ila tadbiri anfusina fan nafsu ta'jizu an islahi ma fasada. Itu kunci doa luar biasa. Wala takilni ila tadbiri anfusina, janganlah engkau serahkan diriku semua urusanku, dan apapun urusanku serahkan kepada diriku. Kenapa? Wala takilni ila tadbiri anfusina fan nafsu ta'jizu an islahi ma fasada, jangankan aku mengurus diriku, memperbaiki yang rusak, barang yang rusak, sesuatu yang rusak saja kami nggak mampu. Oleh karena itu, di sini kita diajari agar kita selalu mengatakan anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Nah, nanti kaitannya, janganlah engkau serahkan diriku kepada diriku sekejap mata pun. Jadi maksudnya, sekejap mata pun jangan diriku ini diurus oleh aku, tapi aku mohon agar diriku ini seluruh waktunya, seluruh kesempatan diurus oleh dirimu. Nah ini. Jadi supaya jangan kita itu mengatakan aku itu selamat karena aku. Jangan. Aku selamat karena Allah. In lam takun ghadbanan alayya, jika engkau tidak murka kepadaku, fala ubali, aku tidak peduli. Ghairu an afiyataka hiya awsa'ali, karena kemurahan engkau lebih lapang kepadaku, itulah yang aku harapkan. A'udzu bin nuri wajhikal karim alladzi adha'at as-samawati wal ard. Aku berlindung kepada nur wajah engkau yang mulia yang menyinari langit dan bumi. Jadi ini intinya, doa ini mengajarkan kepada kita bahwa kita pasrah kepada Allah. Jadi doa orang yang masih melakukan permintaan-permintaan
itu namanya kita masih mengatur Allah. Biasanya orang yang dalam posisi segalanya sudah buntu itu akan pasrah kepada Allah. Saya nggak tahu di sini apa doanya masih berpikir yang kita inginkan. Jadi umpamanya, ya Allah, berilah aku rizki, jadikan aku pengusaha. Nah, itu namanya kita mengatur Allah. Itu biasanya kalau yang begini ini orang yang masih normal-normal. Tapi kalau orang yang sudah segalanya buntu, seperti Nabi di sini kan dalam artian kepepet habis, itu kalau yang tadi yang saya biasa di dalam pembukaan kajian, wala takilni ila tadbiri anfusina fan nafsu ta'jizu an islahi ma fasada. Dalam sabda Nabi, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan engkau berikan kepadaku, serahkan kepadaku, kepada diriku, urusanku kepada diriku sendiri, tarfata ainin, sekejap mata pun. Nah, akhirnya orang yang doanya itu sudah berubah, maka itu, nah, kalau dalam posisi orang-orang Palestina ini doanya saya yakin sudah berubah. Sudah berubah dalam pengertian semuanya diserahkan kepada Allah. Karena kalau mengharapkan pertolongan manusia tidak mungkin, Pak. Karena hakikatnya Hamas itu yang dihadapi bukan ansih Zionis Israel. Karena Zionis Israel itu yang melahirkan itu Inggris, yang mengasuh Amerika. Sehingga ketika Hamas ini berlawanan dengan Zionis Israel, maka pada hakikatnya dia berhadapan dengan Inggris, berhadapan dengan Amerika. Makanya banyak juga di dalam berita bahwa amunisinya banyak diambil dari Amerika. Itu berita, tapi wallahu a'lam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena itu apa? Orang yang kepepet betul, doanya haruslah, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Terserah engkau mau jadikan apa aku. Engkau maha tahu apa yang aku inginkan, engkau maha tahu apa yang aku perlukan, engkau maha tahu dan lebih tahu daripada diriku. Nah, itu begitu, Pak. Nah, kalau sudah begitu, Allah itu punya sifat Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kalau diminta oleh hambanya, pasti Allah ngasih. Beda dengan kita, Pak. Kita kalau banyak diminta kan sebel. Sebel ya. Kemarin minta sumbangan, sekarang minta sumbangan lagi, ya besok sumbangan lagi. Itu watak manusia. Tapi Allah diminta, seluruh umat manusia di dunia ini meminta, Allah tidak berkurang sedikit pun. Allah ghaniyun, Allah maha kaya. Ayo di sini. Karena itu apa? Kita doakan setiap kali kita melihat kaum muslimin dimanapun dia kena musibah, kita doakan. Disitulah kesempatan kita mendapatkan kasih sayang Allah, karena kita berkasih sayang terhadap hamba Allah yang sedang menderita. Baik mereka itu muslim, baik mereka itu non muslim. Jadi ketika kita melihat ada non muslim sedang tertimpa musibah, kita bantu. Umpamanya kena bencana, apakah bencana gunung, apakah bencana banjir, atau bencana apapun. Karena yang namanya bantuan itu sifatnya kemanusiaan. Tapi karena keimanan kita kepada Allah, pahalanya dari Allah. Walaupun yang dibantu itu non muslim. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal